Saya akan berbicara tentang pengharapan. Pengharapan ini jangan sampai hilang dari kehidupan kita. Mari kita membaca satu ayat di dalam Roma 12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara ingat selalu, masukkan dalam hati saudara, ini ayat yang luar biasa. Pengharapan ini satu hal yang sangat penting. Kalau di dalam Alkitab, pengharapan itu digambarkan seperti sauh atau jangkar. Jadi sebuah kapal harus punya jangkar, saudara. Kalau tidak punya jangkar, tidak punya sauh, wah bahaya. Walaupun kapal yang kecil pun harus punya jangkar, harus punya sauh untuk dia bisa stabil, bisa tenang, bisa aman, tidak hanyut oleh ombak. Nah itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Lalu pengharapan itu apa sebenarnya? Pengharapan itu bisa berarti antisipasi dengan penuh kebahagiaan, sesuatu yang baik. Kita mengantisipasi ada sesuatu yang baik yang akan terjadi pada hari esok. Ada sesuatu yang baik yang kita harapkan, lebih baik dari keadaan kita sekarang. Ada sesuatu pemulihan mungkin atas keluarga kita. Ada pemulihan atas anak-anak kita. Ada pemulihan atas pekerjaan kita. Dan segala sesuatu yang baik. Setiap orang tentu menginginkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang lebih baik dari hari ini. Sesuatu yang indah pada hari esok. Nah inilah pengharapan. Dan tentu kita semua pasti punya satu pengharapan untuk hari esok. Nah inilah yang harus kita pertahankan. Ada 3 hal yang perlu kita ketahui sebagai orang percaya. Yang pertama, dikatakan bahwa Allah di dalam Yesus Kristus adalah sumber segala pengharapan. Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah segala pengharapan. Di dalam Roma 15 ayat yang ke-13, dikatakan Allah itu adalah God of Hope. Allah sumber pengharapan. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan Allah tempat kita berharap. Apapun juga. Tapi kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah pengharapan. Jadi anak Tuhan sudah tidak boleh lepas pengharapan. Tidak boleh hilang pengharapan. Karena Allah kita itu bisa diharapkan segala perkara. Kita baca satu ayat. Dalam 1 Timotius 1 ayat yang pertama. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, menurut perintah Allah Juru Selamat kita, dan Kristus Yesus, dasar pengharapan kita. Nah, ini yang penting, saudara. Apa dasar pengharapan kita? Kita bisa mendasarkan pengharapan kita kepada banyak hal. Kepada manusia, kepada relasi kita, kepada orang-orang yang kuat, atau mungkin kita dasarkan pengharapan kita kepada kekayaan kita, pada usaha kita, kepada tabungan kita, deposito kita. Saya mau beritahu, semua itu adalah sia-sia. Memang sepertinya bisa diharapkan, sepertinya. Secara manusia ini kan cuma melihat yang kelihatan, saudara. Tapi saya beritahu semua itu, saudara, seperti fata morgana saja. Hari ini saudara bisa harapkan, hari esok belum tentu. Di dunia ini tidak ada yang bisa diharapkan selain daripada Yesus Kristus. Haleluya. Dasar pengharapan saudara dan saya. Jangan berharap kepada yang lain, saudara. Mari kita kembali. Saudara mungkin sudah mulai berharap pada yang lain-lain. Ayo kita luruskan lagi ini. Dasarkan pengharapan itu kepada Kristus Yesus. Dia tidak berubah. Dunia berubah. Dinubuatkan bahwa gunung-gunung bisa berubah. Bisa masuk, jatuh ke dalam laut, laut-laut berubah, bumi bergoncang. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan bergoncang, saudara-saudara. Haleluya. Seperti gunung Sion dikatakan yang tetap untuk selama-lamanya. So itu yang pertama kita harus fix dulu. Apa sebenarnya dasar pengharapan kita? Dasarkan itu kepada pribadi Yesus Kristus. Dia yang sudah masuk ke tahta Allah. Dia yang sudah ada di sorga. Jadi kalau di dalam Ibrani dia pakai kata jangkar. Jangkar itu kan harus dilempar.
maka jangkar kita ini kita lemparkan ke belakang tabir. Maka itu adalah sauh yang kuat dan aman. Saudara mendasarkan pengharapanmu kepada pribadi Yesus Kristus, maka engkau akan memiliki satu pengharapan yang kuat. Mazmur 125 ayat yang pertama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan, saudara. Taruhlah pengharapan saudara di atas dasar Yesus Kristus. Yang kedua, dalam Yesus selalu ada pengharapan. Dalam keadaan yang paling parah sekalipun, kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa di dalam Yesus selalu ada pengharapan, saudara. Tidak akan pernah hilang itu. Jangan pernah saudara mengatakan tidak ada harapan. Tidak. Dalam Yesus selalu ada pengharapan. Rasul Paulus pernah berkata demikian di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 8. Kami habis akal, tetapi kami tidak putus asa. Ini perkataan Rasul Paulus. Kami sudah habis akal, sudah nggak punya akal lagi. Secara manusia sudah nggak tahu mau berbuat apa lagi. Tapi Rasul Paulus berkata, tetapi kami tidak putus asa. Ya, kita boleh habis akal, saudara. Menghadapi masalah yang berat, mungkin kita sudah nggak punya akal, tidak tahu mau dibuat apa, mau diapakan lagi. Tetapi ingat, jangan sampai putus asa, saudara-saudara. Masih ada pengharapan dalam Yesus Kristus. Ada satu cerita yang menarik sekali, yang bisa menggambarkan pengharapan itu di dalam 1 Samuel pasal 3, ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, ini keadaan rohani waktu itu. Begitu drastis, melorot. Jadi dikatakan firman Tuhan saja jarang. Puji Tuhan kalau saudara masih bisa mendengar firman Tuhan. Ini adalah hari-hari di mana firman Tuhan banyak diperdengarkan lewat berbagai macam cara, lewat banyak hamba-hamba Tuhan. Ya, pada waktu itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Ini juga keadaan saat itu, saudara. Ya, gambaran dari tidak punya visi lagi. Gereja sudah kehilangan visi. Gelap situasi rohaninya. Ayat 3, perhatikan. Namun apa, saudara? Lampu rumah Allah belum lagi padam. Haleluya. Lampu rumah Allah masih menyala. Ini ada satu gambaran bahwa dalam keadaan yang gelap masih, Tuhan tidak lepaskan ini. Tuhan tidak lepas, ini lampu ini masih menyala. Bicara masih ada satu pengharapan di situ. Masih ada sinar dalam kegelapan, saudara. Lampu rumah Allah belum padam, belum, saudara-saudara. Firman Tuhan masih ada. Roh Kudus masih berada dalam hidup kita. Sebab itu saudara jangan lepas itu pengharapan. Masih ada pengharapan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, ada satu slide yang menarik, mungkin bisa menggambarkan hal ini. Judulnya 4 lilin. 4 lilin menyala. Sinarnya begitu lembut, ya, seolah-olah mereka bisa berbicara. Lilin pertama berkata, "Aku adalah damai sejahtera." Dunia ini penuh dengan perkelahian, amarah, dan tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Maka damai sejahtera pun pudar, saudara-saudara. Lilin kedua berkata, "Aku adalah iman, tapi aku tidak dibutuhkan. Aku ada atau tidak ada, sepertinya sudah tidak ada artinya lagi. Dunia tidak membutuhkan aku." Maka angin bertiup, matilah lilin kedua. Saudara. Lilin ketiga. Lilin ketiga juga berbicara. Dia berkata demikian.
Aku adalah kasih. Tapi manusia tidak mengerti arti keberadaanku, sehingga mereka mengesampingkan. Mereka tidak mengasihi satu dengan yang lain, bahkan orang yang terdekat pun tidak mereka kasihi. Maka lilin ketiga ini pun, saudara-saudara, mati. Lalu bagaimana dengan lilin keempat? Belum. Sebelum lilin keempat muncul, maka ada seorang anak masuk ke dalam ruangan itu, dan mereka melihat 3 lilin mati. Anak ini bertanya, kenapa engkau tidak menyala? Kenapa kalian mati sinarmu? Tidak menyala sampai kepada akhirnya. Tapi lilin keempat berkata, jangan takut, aku adalah pengharapan. Kalau aku masih menyala, aku bisa menyalakan ketiga lilin yang lain. Maka anak itu mulai mengambil lilin keempat itu dan dia menyalakan ketiga lilin yang lain. Memang kasih yang terbesar dikatakan, tetapi nyala daripada pengharapan itu jangan pernah padam dari hidup saudara. Di dalam Yesus masih ada pengharapan, saudara. Selama saudara masih punya pengharapan, masih saudara tertolong. Katakan jangan putus pengharapan. Tetap bersukacita dalam pengharapan. Bersabar dalam kesesakan. Bertekun di dalam doa. Selama anak Tuhan, gereja Tuhan masih berdoa, maka lampu rumah Allah itu belum padam dari kehidupan kita, saudara. Haleluya. Yang ketiga, pengharapan kita tidak akan dikecewakan. So kalau bicara pengharapan, banyak orang kecewa. Banyak orang berharap kepada ini, kepada itu. Akhirnya apa? Kecewa. Bahkan banyak orang berkata, firman Tuhan ini mana buktinya? Saudara, Tuhan akan buktikan nanti. Memang waktunya tiba. Seperti Abraham. Dia menanti 25 tahun janji Tuhan. Firman Tuhan berkata apa? Abraham sudah tidak punya dasar untuk berharap. Namun dia tetap berharap. Akhirnya Tuhan kasih. Selama saudara masih berdoa, berseru kepada Tuhan. Saudara masih berharap, masih ada doa, ada tetesan air mata, ada puasa, dinaikkan ke hadirat Tuhan. Tuhan pasti akan nyatakan pada saatnya, saudara-saudara. Oh saudara-saudara, luar biasa Tuhan kita. Kita baca bersama-sama Roma pasal 5. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Tidak dikecewakan. Tidak akan dipermalukan, saudara. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Haleluya. Saudara, pengharapan saudara percayalah tidak akan dikecewakan. Kalau sudah berharap kepada Yesus, di situ ada jawaban yang pasti. Kalau kita menantikan Allah di dalam Yesus Kristus, itu pasti Tuhan akan datang kembali, saudara. Tuhan akan datang dengan kuasanya. Tuhan akan melawat kita. Kita menantikan Allah yang hidup dan dia adalah Allah yang menggenapi janjinya. Sebab itu firman Tuhan berkata apa? Coba kita baca. Mazmur 25 ayat yang ketiga. Ya, semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Semua orang yang menantikan Tuhan apa? Tidak akan mendapat malu, saudara-saudara. Kita tidak akan dipermalukan, percayalah. Tetap pegang firman Tuhan. Satu ayat lagi, Mazmur 27, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah
Tuhan. Haleluya. Janjinya ya dan amin. Saudara nantikan Tuhan. Kadang-kadang memang perlu waktu, tapi saudara pegang firman Tuhan. Jangan pernah goyah dari pengharapan saudara. Biar pengharapanmu ini seperti sauh jangkar yang kuat, tidak akan bergeming. Apapun yang terjadi tidak akan berubah. Inilah karakter yang dikatakan Roma tadi. Setelah menghadapi berbagai macam kesulitan, maka terjadilah namanya karakter. Karakter yang tahan uji. Mungkin kadang-kadang Tuhan memang biarkan kita diproses dulu. Kesesakan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, baru akan timbul satu pengharapan itu yang tidak akan dikecewakan. Jadi saudara tetap, saudara berharap, jangan pernah goyah. Firman Tuhan berkata bahwa kita diselamatkan dalam pengharapan. Roma 8 ayat 24. Berarti ibadah kita ini satu ibadah yang penuh dengan pengharapan. Yaitu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini adalah pengharapan yang terbesar dari segala pengharapan. Karena ini adalah pengharapan akan kekekalan. Pengharapan di mana semua janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Sebab itu mari kita arahkan pandangan rohani kita kepada Tuhan. Dia yang akan datang kembali. Dia yang sudah mati di atas kayu salib. Dia yang sudah bangkit. Dia sudah naik ke sorga. Dan dia akan datang kembali. Menjemput kita bersama. Dan menjadi raja di atas segala raja. Sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati saudara semua.